Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja. Kami di sini mengangkat kasus, yaitu studi kasus dampak AI 40%, lapangan kerja di seluruh dunia bisa hilang. Baik, untuk selanjutnya saya persilakan untuk gimana pendapat dari Blue Hat tentang kasus ini. Saya persilakan. Oke, saya Nangsiti Tasya Amelia sebagai Blue Hat. Langkah yang dapat diberikan terkait isu dampak AI bagi pekerjaan seluruh dunia, yaitu pelatihan penggunaan AI yang menghasilkan manfaat, serta meningkatkan produktivitas supaya tidak tertinggal dan memperkecil resiko kesenjangan. Baik, perkenalkan nama saya Rinrin Maesaroh sebagai White Hat. Tanggapan saya terkait isu ini yaitu kemajuan AI merupakan bagian dari sistem yang lebih besar dan saling terhubung yang mencakup dimensi sosial, ekonomi, dan etika. Mengembangkan strategi dan kebijakan yang komprehensif juga sangat penting untuk membantu penerapan AI yang bertanggung jawab dalam skala global. Nah, untuk kolaborasi sendiri antara pemerintah, industri, akademisi, dan masyarakat sipil sangat penting sekali untuk membentuk masa depan di mana AI bermanfaat bagi manusia. Izin menanggapi, saya Fadia Civani. Di sini saya sebagai Black Hat. Saya setuju terkait langkah yang diambil oleh Blue Hat, yaitu mengenai pelatihan penggunaan AI ini demi kemajuan ke depannya, entah itu untuk organisasi ataupun untuk pribadi gitu. Dan ini juga dapat memperkecil resiko kesenjangan, yang mana nanti jika kita menggunakan tersebut akan pada kedepannya gitu. Terima kasih. Baik, izin menanggapi, saya Melani Dewi Saputri sebagai Green Hat. Kita perlu secara sistematis menganalisis dampak AI pada lapangan kerja dan mengembangkan strategis untuk mengatasi tantangan dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh AI. Baik, saya Rahel Dwi Zalza dari TAPI Yellow Hat. Izin menanggapi, mengatur regulasi untuk memastikan penerapan AI yang etis dan inklusif, mengembangkan kebijakan pemerintah untuk memitigasi dampak seperti subsidi atau insentif bagi perusahaan yang menciptakan pekerjaan baru. Terima kasih. Baik, izin menanggapi, saya Widya Fauzia sebagai Red Hat. Saya setuju dengan pendapat dari Blue Hat mengenai pelatihan AI. Saya percaya kita perlu pelatihan digital karena pelatihan digital bisa mempersiapkan pekerja untuk di masa mendatang agar bisa tetap bekerja pada pekerjaannya tersebut tanpa ada gangguan dari AI. Ya, silakan Bapak Moderator. Semua sudah menanggapi. Oh iya, maaf ya dikarenakan sinyalnya agak kurang bagus. Baik, selanjutnya bagaimana nih pendapat dari White Hat tentang kasus ini yang sudah beredar di sosial media? Baik, tanggapan saya sebagai White Hat yaitu fakta tentang AI. Kemajuan terkini dalam AI telah diterapkan di berbagai sektor seperti penelitian medis,
revisi dokumen, dan keuangan. Nah, penerapannya juga meningkatkan kemampuan manusia dan mengotomatisasikan proses pada tingkat yang sebelumnya tidak mungkin. Contohnya, seperti Castex untuk pengacara, Tempus untuk pengobatan presisi, AlphaSense untuk intelijen pasar. Saya Red Hat izin menanggapi. Saya melihat fakta bahwa AI telah berkembang pesat dan diperkirakan akan mengancam sekitar 40% lapangan kerja di dunia. Banyak sekali pekerjaan manual kini digantikan oleh mesin dan logaritma seperti robot di pabrik dan aplikasi pintar. Namun kita juga harus menyadari bahwa masih ada tantangan besar yang harus dihadapi seperti kesalahan dalam penggunaan teknologi. Saya Greenhead izin menanggapi. Studi menunjukkan bahwa AI dapat mengotomatiskan banyak tugas yang saat ini dilakukan oleh manusia. Oleh sebab itu, pelatihan harus dilakukan karena industri yang paling terpengaruh termasuk manufaktur, transportasi, dan layanan pelanggan. Baik, saya Yellowhead izin menanggapi. Studi menunjukkan bahwa AI dapat mengotomasi hingga 40% pekerjaan global, terutama pekerjaan repetitif di sektor manufaktur, administrasi, dan layanan. Namun, sektor teknologi, analitik data, dan pengembangan perangkat lunak diprediksi akan tumbuh dengan cepat, menciptakan pekerjaan baru. Oke, saya Blackhead izin menanggapi juga ya terkait penerapan di berbagai sektor ini. Saya setuju bahwasannya AI tidak hanya memiliki satu fakta, tetapi banyak. Salah satunya terhadap pendidikan di Indonesia juga, AI ini sangat berpengaruh karena mulai anak-anak SD juga sudah mulai menggunakan situs ini gitu. Terima kasih. Baik, saya Bluehead izin menanggapi. AI memang telah mengotomatisasi berbagai tugas dan juga sektor. Namun dalam penelitian, penggunaan AI ini dapat meningkatkan efisiensi. Juga studi dari McKinsey menunjukkan bahwa hingga 375 juta pekerjaan bisa terdampak otomatisasi pada tahun 2030. Di sisi lain, AI juga menciptakan pekerjaan-pekerjaan baru. Namun, negara-negara berkembang menghadapi tantangan besar karena keterbatasan akses ke pelatihan ulang tenaga kerja. Baik, terima kasih. Buat selanjutnya, bagaimana menurut Yellowhead tentang kasus ini? Saya persilakan. Baik, saya Rachel Dwi Zalza dari Yellowhead izin menanggapi. Benefit dari isu tersebut yaitu dapat menciptakan peluang kerja baru dan meningkatkan kualitas hidup pekerja, dan juga dapat menggantikan manusia dalam pekerjaan yang berbahaya. Terima kasih. Baik, saya sebagai Whitehead izin menanggapi. AI juga menjanjikan peningkatan produktivitas di bidang bisnis melalui otomatisasi tugas-tugas rutin, sehingga manusia bebas melakukan pekerjaan kreatif. Terima kasih. Saya Greenhead izin menanggapi. AI dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi serta menciptakan 69 juta pekerjaan baru di bidang teknologi dan analisis data. Baik, saya Red Hat izin menanggapi. Seperti yang sudah saya tadi sebutkan, meskipun ada tantangan, saya percaya bahwa AI juga membawa banyak manfaat, yaitu seperti mendorong penemuan baru dalam ilmu pengetahuan dan meningkatkan pelayanan kesehatan dengan diagnosis yang lebih akurat.
Baik, saya Bluehead izin menanggapi. Selain mendapatkan dampak buruk, AI juga memberikan dampak baiknya, yaitu seperti dalam bisnis kecil, AI, manfaat dari AI ini yaitu untuk meningkatkan biaya operasi bisnis tanpa mengeluarkan biaya yang cukup besar. Oke, saya Black Hat izin menanggapi. Selain yang sudah dipaparkan oleh teman-teman yang lain, AI juga memiliki manfaat untuk kita gitu ya, terutama mahasiswa, karena AI juga selain mempermudah, AI juga dapat betul yang dikatakan oleh oleh Green Hat, bahwasannya AI ini dapat meningkatkan produktivitas di bidang analisis data. Tapi menurut saya itu tidak hanya di bidang analisis data saja, akan tetapi itu juga meluas. Terima kasih. Baik, terima kasih. Buat selanjutnya, untuk bagaimana pendapat dari Black Hat terkait kasus yang kita bahas sekarang ini. Saya persilakan. Oke, terima kasih Pak Moderator. Izin memperkenalkan diri, saya Fadia. Di sini saya sebagai Black Hat. Adapun resiko menggunakan AI itu sesuai dengan isu yang sedang dibahas ya Pak Moderator, bahwasanya akan hilangnya 40% lapangan kerja di seluruh dunia. Bagaimana jika hal tersebut memang benar-benar terjadi? Karena setahu saya gitu ya, hal ini banyak dialami oleh negara-negara dengan jumlah pendapatan tinggi, sementara negara-negara berkembang dan negara berpendapatan rendah itu cenderung memiliki dampak yang tidak terlalu besar. Itu merupakan salah satu resiko menggunakan AI ke depannya. Baik, izin menanggapi. Saya sebagai Whitehead, potensi penyalahgunaan AI juga mengotomatisasikan penyebaran misinformasi atau disinformasi, meningkatkan serangan siber secara berbahaya, dan memungkinkan pengawasan terhadap kelompok terpinggirkan. AI juga digunakan untuk mengembangkan senjata otonom yang canggih. Baik, saya Bluehead izin berpendapat. Saya setuju terhadap pendapat Black Hat, yaitu resiko lain yang terjadi, yaitu ketimpangan antara negara maju dan berkembang semakin bisa melebarkan akses yang berbeda terhadap teknologi AI. Baik, izin menanggapi, saya Green Hat. Kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan penurunan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang lambat, dan ada potensi untuk meningkatnya kejahatan dan ketidakstabilan sosial. Baik, saya dari Yellowhead izin menanggapi. Hilangnya pekerjaan dapat menyebabkan ketimpangan sosial dan ekonomi yang lebih besar. Ketergantungan pada AI dapat meningkatkan risiko keamanan dan data ancaman siber. Baik, saya Red Hat izin berpendapat. Dari sudut pandang saya, risiko utama dari AI ini ialah potensi kehilangan pekerjaan, dan juga banyak pekerja yang bisa kehilangan pekerjaan tanpa adanya solusi transisi yang tepat. Selain itu, pelanggaran data bisa menjadi masalah yang serius yang perlu kita waspadai. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, bagaimana pemaparan dari Green Hat dari kasus yang kita bahas ini? Saya persilakan. Baik, untuk
AI ini, kita bisa mengadakan program pelatihan kayak dari pemerintah untuk pelatihan online ataupun bootcamp yang programnya bersertifikat, serta orang-orang yang terdampak dari AI ini agar mendapat keterampilan yang dibutuhkan untuk pekerjaan saat ini. Baik, izin menanggapi, saya Whitehead sangat setuju dengan pendapat Greenhead. Mengembangkan kebijakan untuk mengatur penggunaan AI, mencegah penyalahgunaan atau bias, dan juga melatih kembali tenaga kerja, memastikan manfaat yang dirasakan secara luas di masyarakat. Baik, saya Bluehead izin berpendapat. Saya setuju tentang yang disampaikan oleh Greenhead, dan solusi lainnya yaitu membangun pengaturan yang memastikan AI dapat digunakan secara etis dan tidak merugikan pekerja. Saya Yellowhead izin menanggapi. Saya setuju dengan pendapat Redhead. Namun, banyak pekerja merasa cemas, takut kehilangan pekerjaan, dan tidak yakin dengan masa depan mereka. Emosi publik terhadap AI bisa negatif jika teknologi ini dianggap lebih merugikan daripada membantu manusia. Oke, saya Blackhead, saya izin menanggapi ya terkait barusan ada yang menanggapi bahwasannya menggunakan AI secara berlebihan itu harus digunakan secara etis. Betul, itu harus digunakan secara etis karena bahwasannya itu AI banyak yang menyalahgunakan, dan kita juga perlu memastikan program-program pelatihan yang sesuai dengan keperluannya gitu. Terima kasih. Baik, saya Redhead izin berpendapat. Saya memiliki beberapa ide untuk permasalahan ini. Yang pertama itu menciptakan industri yang kreatif untuk mendukung pembentukan industri kreatif berbasis pada keterampilan manusia. Lalu yang kedua, pendidikan lifelong untuk memperkuat sistem pendidikan lifelong untuk memfasilitasi adaptasi terhadap perubahan teknologi. Oke, terima kasih. Mohon maaf ya, ini sinyalnya kurang bagus, jadi suara itu agak terperpan gitu. Terima kasih atas pemaparan dan pendapat dari teman-teman. Dan selanjutnya bagaimana nih pendapat dari Redhead atas kasus ini? Saya persilakan. Baik, saya Redhead izin berpendapat mengenai masalah ini. Kehilangan pekerjaan tentu berdampak secara emosional. Saya merasa pasti banyak orang yang akan merasa frustasi dan tertekan ketika mereka kehilangan pekerjaannya. Ini juga bisa mempengaruhi stabilitas perekonomian secara keseluruhan. Baik, saya Whitehead izin menanggapi. Saya setuju sekali dengan pendapat Redhead. Kecemasan bahwa AI dapat berkembang terlalu cepat tanpa pengawasan yang cukup, sehingga bisa menyebabkan hilangnya pekerjaan atau privasi, atau juga digunakan untuk memanipulasi atau merugikan orang lain. Saya Blackhead, saya izin menanggapi. Saya sangat setuju dengan pendapatnya Redhead dan Whitehead. Betul bahwasannya untuk saat ini kalau dilihat secara fakta itu pengguna AI banyak yang memanfaatkan, terutama untuk cyber gitu ya. Makanya banyak, kalau kedepannya terus-terusan seperti ini, banyak orang yang tertekan,
Terus banyak orang juga yang kehilangan pekerjaannya, yang akan menjadikan mereka itu tertekan. Baik, saya dari Greenhead izin menanggapi kehilangan pekerjaan dapat menyebabkan kecemasan dan orang-orang mungkin merasa takut akan masa depan dan tidak yakin bagaimana mereka akan mencari pekerjaan yang akan tetap gitu. Ada potensi untuk meningkatnya kesenjangan ekonomi dan sosial. Baik, saya Bluehead izin menanggapi. Akan banyak terjadinya kekhawatiran, juga meningkatkan risiko kesenjangan dan ketertinggalan, juga ketimpangan yang terjadi di antara negara-negara berkembang. Baik, saya Yellowhead izin menanggapi. Banyak pekerjaan merasa cemas, takut kehilangan pekerjaan, dan tidak yakin dengan masa depan mereka. Namun, ada juga antusiasme di kalangan inovator dan perusahaan terhadap potensi AI untuk memajukan dunia kerja. Oke, Pak Moderator, mungkin sudah semua menanggapi. Oke, baik teman-teman. Selanjutnya mungkin langsung saja ya ke kesimpulan. Saya persilakan ke Bluehead. Baik, untuk kesimpulan yaitu AI memiliki sifat dualitif, yaitu dapat membawa perubahan baik, juga dapat berdampak buruk. AI membawa perubahan besar dalam dunia kerja, menciptakan ancaman sekaligus peluang. Penting untuk memiliki pendekatan proaktif dalam mengelola transisi ini. Tindakan yang dapat dilakukan yaitu melibatkan semua pemangku kepentingan dan individu untuk menciptakan ekosistem kerja yang inklusif dan adaptif terhadap teknologi AI. Kembali kepada moderator. Maaf, apakah sudah? Ini soalnya suaranya ini apa? Putus-putus. Sudah? Buat kesimpulannya. Oke. Jadi udah kesimpulannya. Jadi intinya kayak gini ya teman-teman. Mungkin yang saya tanggapi kita tahu intinya, langsung intinya. Jadi 6 topik berpikir Edward de Bono memberi kita pandangan yang lebih komprehensif tentang peluang dan tantangan yang dihadirkan oleh kemajuan AI. Menavigasi langkah yang kompleks ini membutuhkan pemikiran lateral menggunakan cara terstruktur untuk menantang pemikiran kita sendiri tentang isu-isu yang kompleks seperti itu. Adalah satu-satunya cara untuk menghindari ruang game pemikiran orang banyak dan pandangan fisik. Mungkin segitu intinya. Dan langsung saja kita tutup. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun ucapan yang tidak sengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.